menginformasikan tentang implementasi penyelenggaraan registrasi tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana Iya. memang registrasi ini menjadi apa ya bahan kita sebagai tenaga kesehatan untuk bekerja, untuk syarat-syarat sebagai misalkan P3K atau menjadi CPNS, itu syarat terutamanya adalah SPR. Dari Kementerian Kesehatan, register ini akan dijadikan seumur hidup. Alasannya adalah karena registrasi pencatatan atau pendokumentasian sebagai seorang tenaga kesehatan itu cukup dilakukan hanya satu kali seumur hidup. Jadi saat si 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 tenaga kesehatan ini lulus dari bidangnya, dari kuliahnya, itu dia sudah bisa melakukan registrasi itu, sebagai dokumentasi dia, kemudian hanya dilakukan sekali dan berlakunya seumur hidup. Nah, gimana untuk kompetensinya? Kompetensinya itu bisa kita lihat nanti, kita bisa evaluasi atau kita lihat di saat pembuatan SIP 5 tahun ke depan. Karena saat pembuatan SIP itu yang dibutuhkan adalah kecukupan dari SKP. Oke. Saya share dari pendahuluan dulu. Oke. Surat edaran yang beredar selama ini itu mempunyai dasar hukum dan dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dengan tujuan dari pasal 22 dari Undang-Undang 30 tahun 2014 juga untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna pemanfaatan kepentingan itu sendiri. Tata naskah dinas ini terletak dalam Permenkes nomor 14 tahun 2017 tentang tata naskah dinas lingkungan Kementerian Kesehatan, digolongkan sebagai produk tata naskah dinas. Jadi surat edaran undang-undang yang terbit tahun 2023. Nah, di situ dibahas tentang sumber daya manusia kesehatannya dulu. Sumber daya kesehatan manusianya itu adalah seorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Ya. Ini tercantum dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kesehatan Terbatas. Jadi tenaga kesehatan sudah memiliki kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan jika beliau atau yang bersangkutan sudah memiliki pendidikan formal mengenai kesehatannya. Satu, sumber daya manusia kesehatan itu terbagi 3. Yang pertama, tenaga medis. Tenaga medis itu dokter dan dokter gigi. Ini menurut penggolongannya. Yang kedua, tenaga kesehatan. Itu keperawatan, psikologis klinis, kebidanan, farmasi, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, terapi fisik, teknisi medis, teknik biomedika, kesehatan tradisional, tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri. Jika ada suatu saat nanti tenaga kesehatan atau keilmuan baru yang muncul nanti dan ditetapkan oleh menteri itu menjadi tenaga kesehatan, maka bisa termasuk menjadi tenaga kesehatan. Yang ketiga, itu tenaga pendukung atau penunjang kesehatan, seperti tenaga biologi, tenaga administratif, pramusaji, tenaga keuangan, petugas pemulasaran jenazah, dan petugas ambulans. Pengumuman, menurut hubungan dengan surat edaran tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2023 tentang penyelenggaraan registrasi dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang menjadi acuan bagi lembaga yang berwenang dalam penerbitan SPR dan SIP bagi tenaga medis tenaga kesehatan. Nah, sertifikasi. Ini kita penggolongan dalam dokumentasi. Sertifikasi itu diselenggarakan pada akhir masa pendidikan
Jadi ijazah itu sebagai satu sertifikasi seorang tenaga kesehatan, lepas dia dari pendidikan, diberikan oleh penyelenggara pendidikan, vokasi, dan profesi bekerja sama dengan kolegium. Kemudian diberikan sertifikat kompetensi setelah lulusnya, registrasi. Nah, registrasi ini bentuknya STR, diterbitkan oleh konsil atas nama menteri. Ya. Konsil ini eh, ada masih banyak jenis konsil sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya, kayak konsil keperawatan, konsil gizi, konsil farmasian, itu masih terpisah-pisah. Dan rencananya nanti semua konsil ini akan dilebur menjadi satu konsil. Termasuk konsil kedokteran pun rencananya akan dibuat jadi satu, jadi konsil tenaga kesehatan. Termasuk kedokteran akan dilebur menjadi satu oleh Menteri Kesehatan. Dan STR ini sudah ditetapkan sesuai undang-undang berlaku seumur hidup. Jadi satu kali bikin akan berlaku seumur hidup dari nakes tersebut. Nah, STR lama masih berlaku. STR lama dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku. Ya. Kalau yang punya STR, yang sudah punya STR sampai contohnya STR saya sampai 2028. Maka sampai 2028 STR tersebut dinyatakan masih berlaku. Ya. Dan kalaupun sudah masa berlaku sudah habis, pembaharuan menjadi STR seumur hidup dengan melampirkan STR lama. Ya. Kalau melakukan pembaharuan nantinya tahun 2028 itu hanya melampirkan STR lama. Kemudian STR lama habis masa berlakunya. Ya. Di bawah 3 bulan itu syaratnya cukup STR lama. Kalau di atas 3 bulan expirednya itu perlu ijazah atau serprof, kecukupan SKP selama 5 tahun, hukum bagi SKP tidak cukup 5 tahun. Itu perlu diselenggarakan oleh Kemenkes bekerjasama dengan kolegium atau pihak terkait. Jadi kalau di atas 3 bulan dia punya SKP kecukupan SKP 5 tahun, itu dia cukup melampirkan itu. Tapi kalau SKP-nya tidak cukup selama 5 tahun, maka si tenaga kesehatan itu perlu melakukan uji kompetensi ulang. Ya, di atas 3 bulan expirednya. Oke, lanjut. STR baru. STR baru adalah untuk tenaga kesehatan baru. Syaratnya ijazah atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, pas foto, formal terbaru ukuran 4x6, kemudian KTP. Oke, sorry, maaf. Saya kembali dulu. Untuk SKP di sini kecukupannya belum ditentukan oleh konsil berapa jumlah kecukupan SKP-nya. Ya. Jadi untuk lulusan STR lama habis dengan masa berlaku lebih dari 3 bulan, kita masih tangguhkan karena belum diketemukannya kepastian berapa kecukupan SKP yang dibutuhkan selama 5 tahun. Karena gini, SKP semua konsil akan dilebur menjadi satu. Kemudian tenaga kesehatan juga akan dilebur satu konsil. Ya, jadi harusnya SKP-nya itu sama semua, baik kedokteran, kefarmasian, ke perawatan, itu akan kecukupannya sama. Gitu. Kalau kita mengikuti kedokteran, itu jumlah SKP yang dibutuhkan adalah 250 SKP setiap 5 tahunnya. Kalau kita kebidanan, keperawatan, radiologi itu cukup 25 SKP. Gitu ya. Kalau kita ngikut ke kedokteran, maka kita akan yang rugi. Gitu ya. Karena jumlah SKP-nya terlalu banyak, dengan mungkin biaya per SKP-nya nanti akan tinggi, maka konsil keperawatan tetap mempertahankan pendapatnya untuk tetap di 25 SKP. Nah, masalahnya kalau kedokteran turun ke 25 SKP,
atau turun jadi 100 SKP, ketemu di tengah-tengah antara profesi lain dengan kedokteran, maka akan menguntungkan kedokteran, tapi merugikan profesi yang lain. Nah, ini yang makanya yang belum ketemu kecukupan SKP selama 5 tahun ini, eh, berapa jumlahnya kecukupan SKP-nya, dan yang mengeluarkan SKP-nya ini siapa juga belum, eh, yang menandatangani atau membuat rekomendasi kecukupan SKP-nya ini siapa, dan itu juga belum ditentukan sama Kementerian Kesehatan. Maka pemohon yang sudah mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi surat tanda registrasi elektronik tenaga kesehatan dan masih dalam proses awal sebelum verifikasi serta memenuhi persyaratan, maka akan mendapat surat tanda registrasi yang berlaku seumur hidup. Ya. Nah, ISTR seumur hidup ini terbit baru kemarin, kalau nggak salah saya, eh, 2 hari kemarin sudah ada beberapa tenaga kesehatan yang sudah bisa mendownload, sudah divalidasi, kemudian sudah ditandatangani elektronik oleh Ketua Konsil Keperawatan, itu 2 hari yang lalu. Nah, maka si pemohon yang sebelumnya sudah mengunggah dokumen persyaratan melalui registrasi ISTR di KTKI, hasilnya nanti sudah keluarnya STR yang dengan tulisan seumur hidup. Seperti itu. Kemudian biaya atau tarif penerbitan STR itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 masih berlaku. Kepada apoteker dikenakan biaya 250 dan tenaga kesehatan lain termasuk keperawatan di Rp100.000. Nah, kemudian lanjut ke perizinan. Diberikan oleh Pemda, kabupaten atau kota, atau menteri dalam kondisi tertentu. Ya, seperti misalkan kemarin kasus pandemi COVID-19, itu menteri dalam hal ini bisa mengeluarkan SIP dalam keadaan tertentu. Nah, tidak di sini tidak perlu rekomendasi OP. Ya. Rekomendasinya seperti apa juga belum jelas. Yang seperti apa yang tidak boleh. Nah, kemudian perpanjangan SIP membutuhkan pemenuhan kecukupan SKP. SKP di sini juga masih ngambang kecukupannya itu seberapa banyak jumlah SKP yang dibutuhkan. Berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. SIP lama masih berlaku. SIP dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku. Jadi kayak saya, SIP ini kan mengikuti uh, apa berlakunya mengikuti masa berlaku STR. Ya. Kalau STR-nya saya 2028, maka SIP saya berakhir 2028 juga. Ya. Walaupun ke Undang-Undang Kesehatan sudah seumur hidup untuk STR-nya, SIP ini walaupun sudah lama dibuatnya, maka tetap berlaku. SIP baru hanya melampirkan STR lama yang masih berlaku atau STR seumur hidup yang sudah jadi. Ya. Misalkan dia baru pindah, kemudian dia punya STR seumur hidup. Ya. Dia membuat SIP baru, kemudian STR seumur hidupnya ini bisa digunakan dan dengan surat keterangan tempat praktik. SIP perpanjangan menggunakan STR lama atau STR seumur hidup selain yang diperoleh berdasarkan pemenuhan kecukupan SKP atau sertifikat kompetensi, hanya melampirkan STR, surat keterangan tempat praktik, dan bukti pemenuhan kompetensi. Ya, kompetensi ini tadi SKP. Ya, belum ditentukan juga jumlah SKP-nya atau kompetensinya. Siapa yang memberikan bukti pemenuhan kompetensinya juga belum ditentukan. Ya. SIP dinyatakan tidak berlaku apabila habis masa berlakunya, yang bersangkutan meninggal dunia, STR dicabut atau dinonaktifkan, SIP dicabut, tempat praktiknya berubah. Pendayagunaan tenaga kesehatan medis, tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui penempatan. Jadi nanti akan dilakukan penempatan atau pendayagunaan mahasiswa PPDS, pemindah tugasan, penyediaan nakes pengganti
pola ikatan dinas tenaga cadangan pendayagunaan ke luar negeri. Ya. Nah, di sini juga dibatasi untuk warga negara atau warga negara Indonesia dan warga negara asing lulusan luar negeri. Ya. Mereka harus melakukan minimal praktek 2 tahun untuk warga negara Indonesia dan minimal sudah pengalaman 5 tahun untuk warga negara asing, ya, dalam bidang unggulan tertentu dalam pelayanan kesehatan. Kalau dia belum punya pengalaman tersebut, tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia. Warga negara asing lulusan dalam negeri, ya, kalau orang bule punya sekolah di Indonesia, itu bekerja dengan batasan waktu tertentu. Ya. Warga negara asing lulusan luar negeri selama 2 tahun, praktek di Indonesia hanya boleh selama 2 tahun. Itu perpanjangannya saya juga belum ada laporannya lagi seperti apa. Warga negara asing tidak boleh bentuk praktek mandiri. Perencanaan ini oleh Menteri Kesehatan langsung dengan keterlibatan Pasienkes dilakukan terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan. Pengadaan ini diselenggarakan oleh universitas bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pendidikan dokter, dokter gigi, serta tenaga kesehatan. Ini maksudnya pengadaan tenaga kesehatan itu dibentuk atau dikeluarkan, ya, dilakukan pendidikan ada dua cara, dengan university base atau dengan college base. Kalau university base tadi, ya, diselenggarakan langsung oleh universitas itu sendiri. Kalau di college base itu diselenggarakan oleh rumah sakit pendidikan. Jadi rumah sakit pendidikan bisa mencetak tenaga-tenaga kesehatan, ya, untuk pendidikan profesi spesialis dan subspesialis. Ya, jadi langsung rumah sakit pendidikan itu bisa mencetak tenaga kesehatan tapi khusus profesi spesialis dan subspesialis. Ini rumah sakit pendidikan untuk yang rumah sakitnya menyelenggarakan pendidikan berdasarkan izin Kemendikbud hanya untuk pendidikan program spesialis dan subspesialis. Nah, konsil, kolegium, dan majelis disiplin. Tadi saya bilang konsil apa sih, kolegium apa sih, dan majelis disiplin apa sih gitu. Konsil itu adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktek, kompetensi, teknologi keprofesian, tenaga medis, dan tenaga kesehatan. Ya. Konsil keperawatan dipimpin oleh Dr. Nurse Amel. Beliau salah satu dosen di UI. Beliau sekarang menduduki ketua konsil keperawatan. Kemudian di wakilnya ada Bu Yuti. Kedudukannya adalah konsil ada berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri. Perannya adalah merumuskan kebijakan internal, standarisasi pelaksanaan tugas konsil, melakukan registrasi tenaga kesehatan, melakukan pembinaan teknis keprofesian, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Anggotanya adalah pemerintah pusat, profesi tenaga medis, tenaga kesehatan, kolegium, dan masyarakat. Kalau kolegium ini bentukan merupakan alat kelengkapan dari konsil. Jadi kolegium ini tadi yang bekerja sama dengan konsil dan kementerian untuk mengeluarkan rekomendasi. Perannya adalah menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Keanggotanya adalah para guru besar dan ahli di bidang ilmu kesehatan. Ada juga majelis disiplin, dibentuk oleh menteri dalam rangka penegakan disiplin sebagai pengawasnya, bertugas menentukan adanya tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat bersifat permanen atau hanya sementara. Ini pembinaan dan pengawasan oleh menteri langsung. Nah, untuk melakukan registrasi masih sama webnya, yaitu kci.kemenkes.go.id
strip registrasi. Ya, masih sama websitenya dengan yang lama. Ini tampilan saat awal kita mengklik web ini. Ya. Ini tampilan awalnya, kita masukkan email, PIN, kemudian nomor unik, masukkan. Kalau kita belum mempunyai PIN, kita bisa klik belum punya PIN, akan tampil seperti ini. Ya, masukkan semua email aktif, konfirmasi email, nomor handphone, nomor KTP, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor unik. Kemudian daftar. Kemudian nanti akan keluar PIN-nya. PIN-nya dicatat atau akan masuk ke email atau WhatsApp. Nah, kalau kita tadi ini belum punya PIN, kalau ini lupa PIN. Kalau kita pernah registrasi tapi lupa PIN. Kalau lupa PIN, kita akan tampil seperti ini. Ya. Kita masukkan email, nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor ini. Nanti akan muncul PIN baru. Setelah masuk, akan ada tampilan seperti ini. Registrasi ESPR Tenaga Kesehatan, cek status, cetak kartu registrasi. Ya, hanya 3 ini. Kemudian kalau kita registrasi akan muncul seperti ini. Registrasi baru, pembaharuan, pengajuan cetak ulang STR, pengajuan PDF STR, pengajuan legalisir STR. Ya. Jadi hanya 2, registrasi baru dan pembaharuan. Untuk yang sudah mempunyai STR sebelumnya, maka klik di pembaharuan. Saat masuk pembaharuan, akan masuk seperti ini. Ini sebelumnya ada 4 pilihan. Ya. Pembaharuan, naik level, mau apa, pindah 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 tenaga kesehatan atau apa sih namanya, alih profesi, kemudian RPL. Sebelumnya ada 4, perpanjangan, naik level, alih profesi, dan RPL. Nah, perlu diingat, nakes atau tenaga kesehatan atau perawat yang sudah mempunyai STR sebelumnya dan terdata di KTKI itu tidak bisa masuk ke registrasi baru. Kalau dia masuk ke registrasi baru, maka dia mengisi semua syarat-syaratnya, itu masuk akan ada peringatan tanda merah di sebelah kanan atas kalau yang bersangkutan sudah memiliki STR. Jadi silakan melakukan pembaharuan. Nah, saat kita klik pembaharuan STR, akan tampil seperti ini. Ya. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor STR. Hanya diisikan 7 digit terakhir nomor STR. Ya. Kalau SIN tenaga kesehatan ini sama STR dan di KTP-nya beda, maka yang diketik di sini atau yang diisikan di sini adalah yang sesuai dengan STR dulu, ya, sesuai dengan STR. Ya. Kalau kita tidak sesuai dengan KTP, kalau kita masukkan yang sesuai dengan KTP, walaupun hanya sebuah titik, ya, itu tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ya. Jadi kolom-kolom ini diisi semua sesuai dengan apa yang ada di STR. Baik ada spasinya, ada titiknya, semua harus sama sesuai dengan STR. Karena sistem membacanya sesuai dengan STR lama. Kemudian akan muncul seperti ini jika berhasil masuk. Nah, langkah sama seperti sebelumnya, ada 5 langkah yang harus dilalui oleh tenaga kesehatan dalam pengajuan permohonan pembuatan STR. Yang pertama adalah langkah pertama adalah mengisi formulir-formulir, ya. Mengisi semua kelengkapan data-data. Yang langkah kedua adalah validasi data. Langkah 3 pembayaran. Langkah keempat adalah tanda tangan elektronik. Dan langkah terakhir adalah download ISTR. Ya. Nah, yang berbeda saat ini adalah di dalam stepnya.
Sebelumnya, stepnya ada 3. Step info pribadi, step info administrasi, dan rekomendasi. Karena rekomendasi sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuatan STR, maka step ketiga sudah dihilangkan. Nah, di step pertama ini, untuk pembaharuan cukup melampirkan foto resmi. Ya, syarat-syaratnya adalah tadi backgroundnya merah, 4x6, minimal 200 KB. Bentuknya PNG, JPG, atau JPEG. Ya. Dan STR lama. Ya, STR lamanya dengan ekstensinya itu bentuknya PDF, ukuran maksimalnya 1 MB. Hanya 2 ini untuk melakukan pembaharuan ke STR seumur hidup. Lanjut, nomor KTP, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, ini yang ada WhatsApp-nya, wajib yang ada WhatsApp-nya, karena sekarang sudah terkonek dengan WhatsApp. Jika sudah terjadi perubahan atau penolakan atau ada yang perlu diperbaiki dalam persyaratannya, akan dilaporkan atau diinformasikan melalui WhatsApp, ya. Dan email aktif. Nah, email aktif ini juga disarankan email pribadi, bukan email atas nama orang lain. Kemudian isi alamat lengkap sesuai KTP. Nah, di sini alamatnya baru sesuai dengan KTP. Ya, wajib sesuai sama dengan KTP. Data pendukung terbaru adalah dicantumkannya nama bank, nomor rekening, dan nama yang tercantum pada rekening milik pribadi. Ya, bukan atas nama suami atau nama istri atau nama ayah, nama ibu, itu tidak diperkenankan karena akan langsung kita suruh perbaiki, ya. Nah, kenapa ini syarat data pendukung ini dimintakan oleh kementerian atau Pak Menteri Kesehatan langsung, ya, meminta agar dicantumkannya nomor rekening atau nama bank dan nama pemilik dari rekening itu atas nama pribadi, karena data ini digunakan untuk pembayaran remunerasi atau insentif apabila mengikuti program terkait dengan Kementerian Kesehatan. Nah, ini nggak terbatas hanya kepada rumah sakit vertikal yang berhubungan dengan Kementerian Kesehatan. Pak Menteri menyampaikan kalau hal ini mempunyai alasan sebelumnya waktu remunerasi atau insentif COVID itu semua tenaga kesehatan lama mengumpulkan data-data tentang rekening ini. Gitu. Makanya Pak Menteri kenapa tidak mencantumkan nama rekening satu nakes, ya, atas nama pribadi, agar nantinya saat ada program-program seperti COVID-19 sebelumnya, itu bisa langsung diberikan tanpa menunggu waktu yang lama untuk mengumpulkan nomor rekening ini. Itu syaratnya. Jadi tidak terbatas hanya untuk rumah sakit vertikal atau rumah sakit pemerintah. Rumah sakit swasta juga kan kemarin dapat, ya, mengenai insentif COVID kemarin. Untuk selanjutnya di step kedua, tadi step pertama sampai ke data tambahan tadi. Nah, ini yang step kedua tentang administrasi. Anda sudah bekerja apa belum? Tempat kerja semua diisi. Ini status pendidikan sebelumnya. Untuk jenis pendidikan bisa diklik, negara pendidikan bisa diklik, tapi asal perguruan tinggi, nomor ijazah dan tanggal lulus sudah terkoneksi dengan PD Dikti, jadi otomatis sudah terisi. Hanya kita konfirmasi benar atau tidak kita lulusan dari akper tersebut atau universitas tersebut. Dengan nomor ijazahnya benar atau enggak, tanggal lulusnya benar atau enggak. Nah, kompetensi ini langsung terisi, ya, kompetensinya D3 keperawatan.
Oke, selanjutnya, nah setelah kita submit di sini, ya kita lanjut. Nah, step harusnya ada step ketiga tentang kompetensi baru kita lanjut lagi. Nah, akan muncul data informasi seperti ini. Pemohon atas nama ini sedang menunggu validasi dan keabsahan data oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. Silakan cek status dan email secara berkala. Jika ada kesalahan data, lakukan perbaikan secepatnya. Saat ini uh, cukup informasi aja. Saat ini kami validator sedang memvalidasi sebanyak sekarang tadi pagi saya cek itu sudah nyampe 7.000 pemohon untuk divalidasi. Jadi untuk teman-teman yang saat ini informasinya atau dicek statusnya itu masih menunggu validasi seperti ini bentuknya, mohon bersabar. Sekali lagi, uh, saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menyampaikan mohon bersabar karena banyaknya jumlah pemohon untuk saat ini akibat dari percepatan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan 2023. Jadi pemohon ini menumpuk sejauh ini, sehari itu bisa mencapai 1.000 pemohon yang harus divalidasi, sedangkan jumlah validator kita hanya 10 orang untuk memvalidasi 1.000 orang per harinya. Setelah divalidasi oleh validator dari konsil masing-masing, maka akan berwarna hijau di validasi data. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembayaran. Nah, di cek status akan muncul seperti ini. Ya. Registrasi disetujui, silakan melakukan bayaran dengan detail sebagai berikut. Nominalnya 100.000 untuk tenaga kesehatan lain dan 250.000 untuk tenaga apoteker. Nah, kode billingnya ini unik, berbeda-beda setiap orangnya. Bisa dilakukan di 83 bank persepsi dan sekarang bisa dilakukan di e-commerce, Tokopedia, Dana, dan Bukalapak. Hanya baru 3 ini. Sebelum dulu kita punya target 1 minggu SPR itu jadi, gitu ya. Nah, sekarang kita kasih tenggat waktu karena banyaknya jumlah pemohon, maka waktunya kita perpanjang. Jadi 10 hari, 11 hari total ya. 10 hari 23 jam untuk dilakukan pembayaran. Jika tidak dilakukan selama hari ini, permohonan dari ulang lagi, dari awal lagi. Tidak bisa langsung ke sini lagi. Ya. Dan kode billingnya sudah expired, tidak bisa dibayarkan. Nah, jika sudah melakukan pembayaran, akan ada informasi seperti ini. Dicek status, permohonan sudah lunas. Pengajuan Anda sedang menunggu persetujuan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia untuk dilakukan tanda tangan elektronik. Nah, ini ditandatangan oleh Bu Dr. Amel sendiri, ya. Beliau sendiri untuk hanya sebuah tanda tangan. Jadi dari kita validator, kemudian menumpuk, teman-teman juga pasti banyak yang nanya juga, kok saya belum tanda tangan ini. Ya, itu karena jumlah pemohonnya banyak, Dr. Amelnya juga konsil kita suka sering rapat-rapat, maka banyak banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, apakah perlu ini ditandatangani atau nanti dulu, ya. Jadi banyak yang tersendat di sana. Nah, ini alur registrasi tenaga kesehatan tadi ya, pengajuan divalidasi oleh validator melalui konsil, kemudian melakukan pembayaran, bisa langsung saat validasi bisa ditolak atau perbaikan, ya, atau disetujui. Kalau disetujui dilakukan pembayaran, kalau ditolak itu bisa ditahan dulu selama 1 minggu sampai 3 minggu. Kemudian alasan kenapa ditolaknya nanti akan dipelajari dulu, atau ada penyalahgunaan uh, penduplikasian ijazah atau apa, ya. Kita kita kemarin
ada kasus di Semarang kalau nggak salah, itu ada dokter gadungan yang melakukan praktek selama 2 tahun, ya itu tidak ketahuan, ya itu kenapa bisa begitu kita juga nggak tahu kenapa. Nah, dari pelajaran itu kita hati-hati sekarang untuk melakukan validasi karena tidak mau terjadinya hal seperti itu, terbit STR tapi ijazahnya ijazah palsu. Jadi benar-benar kita cek di PD Dikti harus benar kalau yang bersangkutan adalah lulusan dari perawatan. Setelah pembayaran dilakukan tanda tangan, kemudian 15 hari kerja paling lama itu bisa langsung diunduh, di-download. Dan ini prosesnya hanya berlaku sekali seumur hidup. Informasi yang harus disampaikan adalah terkait pemberian STR baru bagi lulusan pendidikan program akademik S1, S2, S3, sementara ditangguhkan sampai terpenuhinya sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Terhadap pembaruan STR bagi tenaga kesehatan lulusan pendidikan program akademik, 1, ditangguhkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut. Terkait pemberian STR bagi seluruh lulusan pendidikan profesi yang belum mengikuti uji kompetensi, untuk sementara ditangguhkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut. Ini S1, S2, S3 tanpa profesi ya. Dan yang keempat, wajib menggunakan email pribadi dan dilakukan secara mandiri. Ya, karena memudahkan, saat ini mudah sekali prosesnya, baiknya dilakukan secara pribadi. Kesalahan dalam pengisian data menjadi tanggung jawab pribadi. Penyesuaian pengajuan pembaharuan hanya dapat dilakukan jika masa berlaku STR aktif kurang dari 3 bulan. Nah, sekarang pembaharuan itu bisa dilakukan atau bisa dikerjakan bagi pemohon yang masa berlaku STR-nya yang masih aktif tapi kurang dari 3 bulan. 3 bulan lagi mau expired, ya. Itu boleh melakukan pembaharuan. Pembaharuan STR expired. Nah, ini STR yang expired kurang dari 3 bulan. Yang udah expired tapi kurang dari 3 bulan, ya, di bawah 3 bulan. Pada pengajuan pembaharuan, STR tidak terintegrasi dengan Ciporlin lagi, ya. Jadi Ciporlin ini dibuat oleh Kemenkes bagi tenaga kesehatan lain yang tidak mempunyai SIMK seperti kita, seperti perawat. Nah, itu dibentuklah Ciporlin. Nah, SIMK kita berhubungan dengan Ciporlin, makanya nomor rekomendasi sudah otomatis terkoneksi dengan KTKI melalui Ciporlin ini. Nah, sekarang Ciporlin sudah tidak ada, dan karena tidak adanya lagi rekomendasi dari organisasi, maka Ciporlinnya tidak ada. Pada halaman pengajuan baru dan pembaharuan, pemohon wajib memasukkan data bank tadi ya, nomor rekening dan nama pemilik rekening atas nama pemohon sendiri, ya, bukan atas nama orang lain, suami, istri, orang tua, apalagi calo, ya. Resikonya nanti bila ada tadi insentif yang diberikan oleh pemerintah, maka si pemilik rekening itu yang akan menerima insentifnya. Pengajuan alih profesi, naik level, dan RPL sementara ditutup, ya. Jadi alih profesi dari SKM mau ke perawat, dari bidan mau ke perawat, atau dari bidan mau ke perawat, dari anestesi mau ke perawat, itu sementara ditutup dulu. Naik level juga dari D3 ke S1, dari S1 ke S2, dari profesi ke S2, itu masih ditutup. Kemudian yang nggak RPL juga masih ditutup. Yang dari SPK ke D3 itu masih kita tutup. Masa implementasi ini berlaku mulai 4 September 2020. Oke, cukup sekian dari saya untuk sosialisasi ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Sekretaris. Terima kasih Bu Hani. Ya, baik, terima kasih Pak Zainal Mutakin atas paparannya yang luar biasa. Tadi sudah cukup
lengkap ya, sudah cukup jelas. Ada simulasi sedikit juga bagaimana cara pengajuannya tadi. Eh, Namun tadi ada yang masih belum jelas, rupanya Mas Zainal ini di kolom chat Ya, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman DPK. Yang pertama dari Ibu Nurrelly dari hmm, DPK Puskesmas Kecamatan Tebet. Beliau menanyakan terkait dengan STR yang tidak aktif lebih dari 3 bulan. ya, Apakah KTKI sudah memfasilitasi atau belum? Karena menurut info beliau 8 September kemarin masih belum bisa diakses. ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Edison Okasaputra dari DPK RS Alisi Broh Malisi. Pertanyaannya, jika tidak ada rekomendasi OP untuk membuat SIPP, bagaimana untuk perawat yang bekerja di 2 fase selama ini ada rekom SIPP pertama dan kedua? Dan untuk rekomendasi praktek mandiri, apakah tidak lewat OP lagi? Kemudian ini pertanyaan ketiga dari Bapak Bastian dari DPK RSPP. Oh, ini sepertinya pertanyaan sama dengan Ibu Leli terkait dengan STR yang expired lebih dari 3 bulan. Ya udah, tutup ya. Ya. Mau dijawab dulu Mas J atau bagaimana? Boleh, boleh, boleh. Pertama tadi di slide juga ada ya. Bagi anggota yang STR yang masih aktif di atas 3 bulan, itu belum bisa melakukan atau belum kita bisa fasilitasi untuk melakukan pemohonan atau perpanjangan STR untuk seumur hidup. Jadi masih kita validasi, kita buka yang STR-nya aktif tapi 3 bulan lagi mau habis gitu ya. Jadi kalau ini bulan apa ini? Bulan September ya, tanggal 17, berarti bulan September, Oktober, November, Desember. Nah, Desember yang habis tanggal 17 itu bisa ya. Tapi setelahnya tanggal 18, 19 itu belum kita bisa buka. Dan sistemnya memang seperti itu. Terpatok 3 bulan belum masa STR-nya aktif, dan yang STR-nya habis setelah 3 bulan itu juga tidak bisa melakukan pemohonan perpanjangan uh, karena kita juga belum tahu bentuk syarat untuk hukumnya ini seperti apa, siapa yang melakukan hukum dan yang mengeluarkan hukumnya siapa. Kemudian yang Bapak Edison, ya Pak, sudah tidak dilakukan lagi rekomendasi OP. Untuk SIP ini belum ada kejelasan rekomendasi OP-nya karena tadi ada syarat SKP ya. Kecukupan SKP untuk SIP itu dari siapa, syarat kecukupannya itu atau bentuk suratnya dari siapa. Bisa jadi kita masih mempertahankan konsil itu masih maunya dikeluarkan oleh OP. Konsil kita, konsil keperawatan masih membutuhkan rekomendasi dari organisasi profesi perawat untuk mengeluarkan surat rekomendasi sebagai syarat dari pembuatan perpanjangan SIP gitu. Nah, untuk perawat yang bekerja di 2 vaskes sebenarnya 2 vaskes SIP pertama dua SIP pertama dan SIP kedua ini, yang kedua ini hanya berlaku untuk klinik, bukan fasilitas kesehatan ya. Jadi SIP pertama untuk rumah sakit utamanya, dan keduanya ini untuk praktek mandiri ya, bukan untuk fasilitas kesehatan sebelumnya. Nah, makanya belum bisa ditentukan untuk praktek mandiri juga rekomendasi karena undang-undang keperawatan otomatis tidak tidak terpakai jika sudah adanya undang-undang kesehatan ini, maka untuk praktek mandiri juga masih belum ada dasar hukumnya. Kenapa kita bisa melakukan praktek mandiri, itu belum ada dasar hukumnya, belum ada turunannya lagi dari undang-undang tersebut, sehingga saya juga belum bisa menjawab untuk praktek mandiri melalui
rekomendasinya dari OP atau tidak. Gitu. Karena belum ada turunan untuk praktek mandiri. Seperti itu, Bu Rani. Ya, baik. Terima kasih Pak Zainal atas jawabannya. Jadi untuk yang STR yang expired lebih dari 3 bulan, belum ada teknis lebih lanjutnya lagi ya, begitu ya Pak Zainal ya. Jadi nanti Ya, kita menunggu lagi informasi dari Pak Zainal, update-nya, perkembangannya seperti apa, karena memang bukan kita lagi penyelenggaranya untuk STR dan juga SIPP, jadi mau tidak mau kita akan terus update lagi dan DPD PPNI Jakarta Selatan tentunya akan terus memberikan update-update terbaru. Kemudian terkait dengan praktek mandiri tadi karena undang-undang keperawatannya sudah dicabut, maka ini juga kita akan menunggu lagi bagaimana perkembangan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan sebentar. Oke, selanjutnya ini dari DPKRSPI Pondok Indah bertanya untuk nomor rekening. Sebaiknya bank apa saja, bank milik negara atau boleh bank apa saja yang digunakan? ya. Eh, langsung jawab, Bu Rani? Atau nanti dulu? Langsung jawab aja. Langsung jawab. Oke. Untuk nomor rekening ini sebelumnya baru 3 bank yang direkomendasiin, tapi sekarang sudah hampir seluruh bank sudah bisa di-input atau diklik nama bank sesuai dengan kepemilikan dari pemohon. Jadi sebelumnya BCA atau Bank Sentral Asia itu tidak ada di kolom, tapi sekarang sudah dicantumkan semua, sudah masuk, bahkan bank-bank daerah pun sudah ada di dalam sana. Bank apapun ya, boleh, tidak tidak ter, terpatok hanya bank pemerintah aja. Baik, saya rasa cukup jelas ya untuk jawabannya. Ya, Kemudian ini ada pertanyaan dari DPKRSPP. Mas Fajri bertanya bagaimana cara login KTKI jika lupa PIN dan alamat email. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas J ya, di paparan sudah ada. Mungkin nanti bisa dibaca lagi ya, Mas baik. Fajri. Kemudian dari DPK Medistra, Ibu Astrina menanyakan terkait yang expired tanggal 30 Desember 2023 belum bisa dilanjut di sistem ya, Pak? Ya, tadi kan saya bilang kalau sekarang tanggal 17 berarti tanggal 17 Desember yang expirednya tanggal 17 Desember yang bisa kita fasilitasi. Jadi kalau di atas itu belum bisa masuk secara sistem ya. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian, ini banyak yang tanya terkait dengan STR yang lebih dari 3 bulan ya. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Zainal ini ya. Kemudian, hmm, kemudian ini banyak yang bertanya juga ini terkait dengan iuran PPNI bagaimana? Apakah tetap ada atau bagaimana ya? Ya, untuk iuran sebenarnya tidak kemarin kita koordinasi dengan Pak Jajang selaku Ketua DPW PPNI Jakarta, DKI Jakarta. Beliau eh, agak kesel ya sebenarnya kalau menghubungkan antara undang-undang ini dengan iuran yang biasa biasa dibayarkan atau di kita lakukan sebelumnya. Itu sebenarnya tidak ada hubungan antara undang-undang yang terbit saat ini dengan iuran yang biasa kita bayarkan. Kita bayar iuran ini bukan untuk mendapatkan STR, ya, tidak ada hubungannya. Jadi kita ikut organisasi apapun, ya, kalau untuk iuran memang tetap tetap harus berjalan, gitu.
Jadi kalau mau ikut sebuah organisasi atau perkumpulan, maka ada syaratnya melakukan pembayaran iuran, itu sebenarnya tidak ada hubungan untuk melakukan pembuatan STR, SIP gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, menyangkut pautkan, sebenarnya tidak ada sangkut paut antara iuran dan rekomendasi atau pembuatan STR atau SIP. Seperti itu dari instruksi dari Pak Jajang. Ya, baik. Terima kasih Mas Zainal ya. Jadi memang itu mungkin tertuang dalam ADART ya terkait dengan iuran PPNI. Ya karena kita sifatnya organisasi, jadi memang merupakan kewajiban dari kita untuk membayar tanpa melihat untuk mengurus kepengurusan STR maupun SIP. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi dari RSPI, Ibu Yulianti, untuk pembaruan datanya tidak ditemukan, apakah harus ke KTKI langsung atau bagaimana? Ya, tidak diketemukannya seperti apa. Eh, Coba tolong disamakan dulu datanya dengan STR-nya. Ya, pastikan dulu STR-nya sama dengan datanya diisikan sesuai dengan yang ada di STR. Jadi misalkan namanya, perhatikan spasinya, titik, koma itu bisa mempengaruhi ya. Ada titik di belakang namanya atau ada koma di belakang namanya atau spasi di tengah-tengah nama itu juga sangat mempengaruhi atau spasinya kebanyakan dua kali spasi itu juga sangat mempengaruhi. Uh, Semua disamakan dengan yang ada di STR lama. Coba dulu itu, uh, baru nanti kalau misalkan memang sudah sama semua, silahkan lakukan perbaikan data di KTKI. Bisa online, nggak usah datang ke KTKI atau MTKI, bisa online langsung di webnya tadi yang tadi juga kemkes.go.id, registrasi registrasi. Dah, seperti itu Bu Rani. Ya, ini ada yang mungkin bisa diulang lagi nih Mas Zainal nih terkait dengan STR yang sudah mati lebih dari 3 bulan atau lebih dari 2 tahun gitu. Ini masih ada yang belum jelas, silakan diulangi lagi Mas. Ya, sesuai dengan undang-undang, STR yang lebih dari 3 bulan, masa expirednya bahkan setahun, bahkan 2 tahun dari 2021, itu di undang-undang harus mensyaratkan uji kompetensi ulang. Jadi syaratnya adalah uji kompetensi ulang, atau jika dia sudah mempunyai 25 SKP selama masa 5 tahun kemarin sebelumnya, sebelum masa expired STR itu, maka bisa kita gunakan. Ya, tapi untuk saat ini sistem masih belum bisa melakukan penerimaan permohonan STR, perpanjangan STR yang expired di atas 3 bulan. Jadi kalau misalkan nanti dibuka sistemnya untuk yang lebih dari 3 bulan, maka syaratnya kemungkinan nanti adalah uh, hukum, uji kompetensi, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang sudah dilakukan, atau kecukupan SKP. Tapi kecukupan SKP-nya ini uh, belum ada siapa yang mengeluarkan dan jumlah kecukupannya. Seperti itu. Di mute teh, masih di mute. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand. Karena ini saya perhatikan kalau untuk pertanyaan di chat rata-rata ini menanyakan terkait dengan perpanjangan STR yang sudah expired, yang lebih Lebih dari dari 3 bulan, yang lebih dari 2 tahun dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan berulang kali ya oleh Pak Zainal bahwa itu nanti akan menunggu teknis lebih lanjutnya karena kemungkinan untuk yang tidak cukup SKP-nya itu akan ada uji kompetensi. Kalau yang apa namanya sudah punya kecukupan SKP juga nanti akan di teknisnya akan dijelaskan lebih lanjut ya karena penyelenggaranya ada di Kementerian ya Pak Zainal begitu ya. betul, betul, betul. Ada yang mau bertanya Oke, langsung kali? sepertinya cukup ya Bapak dan Ibu ya.
Untuk pertanyaan di kolom chat mungkin sudah ditutup ya, kita tutup ya. Kalaupun ada yang mau ingin bertanya lagi, silahkan raise hand, bertanya langsung dengan Pak Zainal. Tuh, Bapak ada yang ingin ditambahkan, Pak Iwan? Ya, cukup jelas ya apa yang disampaikan Mas Jenal. Dan kita DPD Jaksel dan seluruh pengurus DPK DPK akan terus berkoordinasi untuk terus mengupdate beberapa kebijakan-kebijakan dan turunan dari Undang-Undang Kesehatan ini. Baik itu menyangkut tentang keberlangsungan organisasi profesi, juga menyangkut regulasi-regulasi administratif yang bersifat administratif. Jadi pertemuan ini bukan kali ini saja teman-teman, akan ada update terus informasi-informasi terkait karena turunannya ini masih belum banyak yang kita terima, masih belum lengkap. Tentunya pemerintah juga sedang menyiapkan dalam waktu mungkin 6 bulanan lagi juga kita akan terus update informasi, dan Infocom kita di DPD Jaksa akan terus melengkapi informasi-informasi ini. Saya rasa untuk sore ini ya kita cukupkan. Teh Hai. Terima kasih. Mas Jenderal Mutakin, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Iwan. Siap. Baik, baik, terima kasih Pak Iwan penjelasannya dan juga Mas Zainal atas paparan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman DPK. Tadi seperti yang Pak Iwan sampaikan, kita akan terus update perkembangannya seperti apa. Dan kalau memang masih ada yang belum jelas, silakan tanyakan langsung ke kami, ke seluruh pengurus DPD Jakarta Selatan. Kami siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk sosialisasi terkait dengan registrasi dan juga perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan sudah selesai ya. Kita masuk ke acara selanjutnya. Mari kita dengarkan lagu himne. Foto bersama dulu Teh, jangan mumpung itu Teh. Untuk Oke, dokumentasi, baik. Ya, sebelum himne kita foto bersama terlebih dahulu. mohon aktifkan kamera ya, on cam ya. Mohon ya aktifkan kamera. Ria, tolong dipandu, Ri. Baik, Teh. Belum semua, Teh. Mau langsung Mohon aja teman-teman atau bisa gimana? on cam teman-teman. Untuk laporan ke Pak Harif dan Pak Jajang. Ya, nggak apa-apa Mbak Ria, silakan. Oke. Dikasih aba-aba ya. Oke, siap ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi ya Pak, sebentar. Ya, slide berikutnya. Ya. 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Baik teman-teman, terima kasih banyak kepada Mas Jenal Mutakin, Bu Sekretaris, serta tim DPD Jaksel. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kita masih terus koordinasi, terus berkolaborasi, dan Mas Jenal Mutakin dan tim akan terus membantu teman-teman semua, dan kami di KSB juga akan membantu teman-teman semua terkait dengan penyempurnaan informasi-informasi menyangkut registrasi dan perizinan ini. Silakan jangan ragu-ragu jika ingin sosialisasi ke teman-teman DPK, kita bisa juga melibatkan teman-teman di DPD, dan kita lihat kesempatan maksimal juga untuk waktunya seperti itu. Terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Bu Sekretaris untuk closing dan himne. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan dan nyanyikan lagu himne. Untuk meningkatkan
bangga tingkatkan Terus profesi profesional dan dendam setiap melayani dan cinta tulus dan dedikasi kau Bapa yang suci. baik. Bapak dan Ibu semua, seiring dengan berakhirnya lagu himne tadi, berakhir pula kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah mau hadir dan mendengarkan sosialisasi pada sore hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat semua. Saya selaku MC izin pamit undur diri. Selamat bertemu di lain kesempatan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Ya, Pak. Siklip. Terima kasih Makasih. semua. Pak Iwan DPK dan Independen, makasih Independen. Ketua Waalaikumsalam independen warahmatullahi luar wabarakatuh. biasa. Independen luar Luar biasa, biasa DPK ini. Independen. Bang J, Ya. ini gimana penelitian nih? Ayolah. Samrani kemana aja nih? Baru terbit. Aduh, luar Komandan. biasa ini. Biasa. Abang. Lanjut sih Pak Suradi, walaupun apapun yang terjadi tetap lanjutkan. Iya, kita fasilitasi aja lah ya untuk terkait penelitian ya. Apa namanya? Untuk publish ya. Publish Ya. penelitian lah mungkin ya. Kan saya mengharapkan Pak Hadi sama Pak Chandra sebenarnya dalam hal ini. Itu Karena mesti saya- rapat lagi tuh, mesti rapat di tempat kemarin itu. Iya benar. Jangan Tapi Bapak nggak usah datang. Pak Andri boleh ikut Pak Andri. Jadi rapat tempat kemarin itu di kafe itu. Ya, tapi Pak Iwan nggak usah datang. Oh gitu ya. Kenapa sih emang sombong amat? Oke, nanti kita siapkan. Ya, siap. Siap, siap. Sehat untuk semua ya, sehat untuk semua ya. Amin, amin, Terima kasih, amin. Pak. Pak Andre, independen tolong ya diturunin ke bawah informasi. Ini Pak Oh, Chandra. pasti. Tenang aja. Maaf lagi di jalan. Siap, Pak Aduh, dosen. iya, Pak dosen. Independen udah cetak 3, Pak. Wih, Apaan tuh? mantap. Udah cetak Apaan 3 tuh? yang seumur hidup. Seumur hidup ya. Japri ya. Oh, ini Ayo, yang Mas lewat Sen, siapin, Pak Mas Sen. Yitno ini. Yang lewat Pak Yitno Jangan ya? dibacain, Je. Gua nggak mintanya nggak ke saya gitu Pak. Padahal kita kan WhatsApp-an gitu. Mintanya kenapa nggak ke saya gitu Pak Yitno. Perjanjiannya bisa jelas dulu, Je. Iya makanya ini ada apa ini? Ya mudah-mudahan ada kemudahan semua ya untuk ini ya, STR ini ya. Amin amin Pak. Amin amin Pak. Dapat bantu PTSP teman-teman. baru rapat besok, Pak. Oh iya, Terkait Pak, silakan. Di RSPP kita mau Ayo apa? independen Bang. pokoknya cepat. Anggota minta langsung cepat gitu. Kan ada info Ketuanya call-nya. langsung kok yang ngurusin ketuanya langsung kalau independen ngeri kalau independen.
Ya kan di Independen juga ada infokomnya. Kenapa nggak lewat infokom? Ah, infokomnya siapa ya? Mas J, ini dibikin infografi sih. Apa? Bikin apa? Hmm? Izin Bikin live apa? ya. Sehat buat Yo, yo semuanya. bang. Thank you Yo, bang. Assalamualaikum. Bikin apa nih? Infografis. Oh Infografi iya, Iya. pelatihan yang itu diunduh